Salah. Mana 2 rakaatnya, Konten Tuyul? salah. Astagfirullahaladzim. Konteksnya Dengar itu dulu, Bang. dalam medan Ini orang pertempuran. lagi perang, kondisi perang, Tuyul. Ada yang menyatakan, makanya Astagfirullahaladzim, ada ya yang Allah ya menyatakan bahwa Karim. sholat perang, tapi dalam konteks pemahaman saya itu sholat jaga-jaga, Bang. Ya Allah. Bang, kalau lagi perang, Bang, itu pasti senjatanya lagi ini, Bang. Saya baru-baru dari daerah loh. Kau tahu tidak? Saya antara salat zuhur dan salat asar cuma 4 rakaat. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Kenapa? Karena saya musafir. Ini perang, Bung. Bang, kalau sementara perang itu nggak bisa Ketahuan sholat jaga-jaga namanya, Bang. Aduh. Najam. Gini, giliran saya, Bang. Abang Jangan di kau mana dapat berkedok 4 Islam, rakaat, Bang? Najam. Sudah ketahuan siapa Gimana? kau. Sudah ketahuan siapa kau itu. Buka topeng kau ya. Mau buka apa, Bang? Aku Buka udah topeng Ini kamu lagi sholat dalam keadaan perang 2 rakaat. Sekarang kalau orang Bang. tidak perang, Gini, Bang, saya tanya dulu, Bang. Itu ada gak tertulis perang di situ, Bang? loh, ini apa ini? Itu Diceritakan Kalau ini. banyak orang Kamu kan yang terjemah. Ini kan kamu Itu sholat. terjemah. Oke? Itu sholat jaga-jaga, Bang. Itu sambil menjaga teman Sholat yang lain ke jaga-jaga. belakang. Sholat jaga-jaga. Ini pegang senjata, menyandang senjata untuk apa? Skenario Pak Ya, itu Edis. menjaga-jaga, Bang. Menjaga-jaga apa? Emang kalau kau sholat itu kau bawa senjata? Ya boleh lah, Jadi Bang. setiap tergantung kamu sholat situasinya, zuhur Bang. kamu bawa senjata gitu? Tergantung situasinya, Bang. Gini, Bang. Tergantung situasi. Itu kan menyampaikan Maka- dalil saya, Bang. Bukan hanya Mbak Widya yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan saya sendiri pun juga dulu. Tenang, A02 lagi. Diharapkan bersabar, jangan ngomong kanciang. Ritual. Bang. Sholat itu bukan ritual. Tunggu, Bang. Bukan ritual Itu- sholat itu. Itu bagaikan ritual karena itu ada gerakan, Bang. Gerakan. Waduh, Bang, dengar. gerakan kau pikir lagi senam mau gerak. Itu saya menganggap bahwa itu bagaikan gerakan, Bang. Iya, Sujud Pak rukuk, Bang. Edis. Pak Edis begini, Pak Edis ya. Gitu. Kalau untuk mengobrak Dengar api dulu, Islam, Bang. Dengar, jangan bawa belum orang selesai ini. saya, Bang. Orang ini sabar, nggak dengar ada dulu. kapasitasnya ini. Dengar dulu, Bang. Jadi kalau aku sholat itu, Bang. Dengar dulu, Bang. Dengar dulu, kamu diam dulu lah. Bang, kalau aku sholat itu, Bang, aku membaca apa isi Al-Quran. Dari mana saya mengambil dasar itu? Saya mengambil dalam surah Al-Muzammil. Bacalah apa yang mudah bagimu. Jadi dalam konteks kita sholat, Bang, dalam konteks kita sholat, yang Brother. penting kita Halo. memahami apa yang kita baca gitu, Bang. Iya, oke. Niat sholat maghrib apa, brother? Abang nggak tahu ya kalau saya cuma sholat 3 waktu, Bang. Tahajud kembali. Ortodoks, sholat 3 waktu. Sabar ada ses. Nah, Oi. cocok udah. Ketahuan, Ada ses. ketahuan, dor, Ada ses. Ada ses. dor. Dek, ini Ada Pak Edis. ses. Abang itu Edis. sudah Pak abang itu Edis, sudah melanggar Al-Quran bahwa jangan kau bawa-bawa berbicara orang ortodoks sama terhadap saya. seseorang. Saya ini orang yang mempelajari agama ortodoks. Salah orang Anda. Ada Saya katakan ses. Najam. Apa ini ortodoks? Coba buka Al-Isra, Bang. 78 Aduh, Alisra lu. Sholat kamu itu 3 waktu itu sholat ortodoks. Kau gak usah bawa sini, dek, Bro, nggak pakai. ortodoks Aku Islam pula lagi. Ortodoks apa yang 3 waktu? Kamu kalau Ah, mau saya jelasin, Bil? Mau saya Bang, jelasin nggak? Abang Abang, coba buka sholat. surah. Cuma Abang buka surah An-Nur ayat 58, Bang. Bang, coba buka surah An-Nur, Bang, ayat 58. Di situ 3 waktu, Bang. Nggak ada 5 waktu dalam Al-Quran, Bang. Betul Najam, betul. Kalau ada dalam Al-Quran 5 waktu, Bang, gue jadi ini, Bang. Gue nggak percaya Allah, Bang. Oke, Gitu guys. aja. Standby dulu. Dis. Ada Sabar. 5 waktu dalam Al-Quran. Siapa bilang nggak ada? Tunjukkan, Bang, kalau ada, semua. Bang. Sabar saya. Ada, Sabar. Bang. Baik, kalau saya Sabar. dikasih kesempatan saya akan tunjukkan kepada saudara. Bentar, Bang, sebentar semua Islam diam. baru ini. Tolong hargai saya tuan rumah, tolong hargai saya gini. Kalau mau diskusi yang bagus,
ya dewasa. Pertama itu dulu, jangan kekanak-kanakan. Oke, di Yang sini udah ketawa siapa sih bang? Kayak sholat kekanak-kanakan bang? Iya, si Audeces ini. Si Audeces ini Nah, tadi. Oke, sekarang saya mau Gini. saya mau bicara sama Edis dulu, sabar Adeses. Bang Edis, Bentar, sini dua udah detik sabar. aja. Bang Edis, 3 detik. sebentar, Aduh. Bentar aja. Kipli. Oke. Ya, saya minta baik Ini suara siapa sih Gema ini? kalau saya rasa Anajem ini dewasa banget orangnya. Coba bantah dulu omongannya Anajem Kipli bahwa Bang dalam Edis, Bang Edis. ya, Ini si Billy diam aja, Bil. Bang, klarifikasi saya dulu bang. Itu surah Al-Isra bang 7879 sambungan Bang Najam. ayat itu ayat 58 bang. Bang Najam, Aduh, teman-teman Bang. nggak bisa diamnya. sebentar, di-mute dulu Bang Najam, coba. Gema suaramu Bang. gini Ya, saya Bang. minta ya, saya minta dewasa. Di-mute dulu, sampai Bang Najam di-mute dulu. Coba di-mute semua. Jadi gini Bang ya, di sini udah ada Zulkifli, saya minta juga Zulkifli dewasa ya. Diskusinya biar enak, biar diambil ilmu dari diskusi ini, bukan yang cuman ledek-ledekan. Oke, saya pun yang sudah mempelajari Al-Quran 10 tahun, saya nggak pernah Diam, Sabar dulu, Edis, Bang Edis. Pelajari Al-Quran, Pelajari terjemahan Dia mau menjelaskan biar nggak Al-Quran. berisik. Oke, silakan Makanya coba. teman-teman Pelajari terjemahan Al-Quran. Itu Oke. maksudnya. Bang, Sabar, saya mau bicara dulu Jangan dengan kau Bang nipu-nipu, Edis. jangan kau Sabar ikuti dulu. ajaran agama. Sabar Yang dulu semua. yang punya rumah ini mau Saya- bicara dulu. Saya mau Gimana bicara dengan teman-teman Bang Edis ini? dulu. Sabar, Bang. Saya mau bicara. Bang Edis. Tapi jangan cerdik seperti ular lah kalian. Abang Juma, Abang Ya, Juma, Juma. sayang, sabar Dia sayang. mau Jangan ngomong di nanti sini. diatur. Maksudnya begini teman-teman. Sabar. Saya mau bicara dulu dengan Bang Edis. Sabar, tolong minta waktu. Saya mau bicara dengan Bang Edis. Sabar. Bang Edis, lagi charge handphone atau gimana itu? Suaranya ngebrum sekali. Coba kita mute dulu, mute semua. Siapa yang tahu? Kita ketahuan nanti siapa yang ngebro. Coba mute semua dulu. Bang Edis. Mute. Edis Saya itu. nggak bisa nggak bisa saya bisukan punya saya. Oh iya, nggak bisa. Maksudnya ini loh, Bang Najam Ya coba di-mute bisukan dulu, Bang aja, Najam. kau nggak usah ngomong, tutup aja. Kamu kan double kosong. Aduh. Saya Bang kesini Juma, mau bicara sama siapa nih? Si Najemiah. Jangan begitulah. Bang Saya mau Juma. ngobrol sama Najemiah. Orang yang Bang punya Juma. rumah. Bang Juma. Kita turutin aja mereka. Oke, silakan kamu ngomong-ngomong ini. Silakan Anajem, hadapi ini. Iya. Kamu diam Edis, kamu tong kosong, diam. Nah, Saya ingin tahu, ini saya barusan dengar, saudara tidak percaya kepada hadits ya. Iya bang. Berarti syahadat Anda itu apa? Kalau Boleh tidak dalam saya mendengarkan Al-Quran itu saudara bang, bersyahadat? gini bang. Kalau dalam kepercayaan saya bang, nggak ada itu syahadat bang. Gitu. Oh. Karena gini bang, saya jawab dulu bang. Tunggu biar. Karena ketika kita tunduk terhadap apa perintah dalam Al-Quran, melaksanakan perintah, itu sudah termasuk kita Muslim itu bang. Karena kita sudah mengikuti perintah Allah gitu aja bang. Iya, Kalau iya, iya. ada ajaran yang mengatakan bahwa syahadat jadi rukun itu setahu saya rukun gimana? Jadi rukun Gini, untuk Bang. menjadi Islam dan beriman di dalam Islam itu Anda tidak laksanakan gitu. iya, karena kan itu tidak ada dalam konteks Quran bang. Itu ada nggak dalam konteks Quran sehingga Kalau beriman kepada Rasulullah ada nggak dalam Al-Quran? iya beriman, iya kalau ketika kita tunduk terhadap apa yang dibawa oleh Allah, oleh Rasul Al-Quran, ya kita udah beriman gitu bang. Nah, oke. Ketika Rasulullah Muhammad SAW itu datang kepada manusia, apakah dia diberi izin oleh Allah untuk mengajarkan Al-Quran? Iya benar bang, memang itu Oke. tugasnya bang. Ada ayat tadi saya Oke. sampaikan bahwa Nah, tidak bagaimana lain yang metode? aku lakukan. Oke, bagaimana metode pengajaran? Ya, sahabat-sahabat sekalian, ya ini yang saya maksud ya. Ini yang saya maksud ya, orang yang kemudian bernama An-Najm. Udah mulai lagi ya. Tadi ada yang berkomentar di bawah, dia menganggap bahwa saya itu
ini ya kayak menyamar gitu, bukan Islam. Itu saya sudah sampaikan bahwa surah Al-Isra ayat 78 79 itu perintah sholat loh, dalam sambungan surahnya itu An-Nur ayat 58 itu ada loh 3 waktu dalam Al-Quran. Nggak ada 5 waktu dalam Al-Quran, Bang. Kalau ada yang bilang ada 5 waktu dalam Al-Quran, terserah Bang mau ngapain saya secara ngomong gitu, Bang. Nggak ada, Bang. Iya, saya masih oke. Ini dia udah masuk lagi nih. Oke, silakan. Udah mulai masuk nih. Ya, jadi Secara tertib ya. Oke. Secara tertib ya. Silakan, Bang. udah Edis diam aja. Jadi gini, ketika saudara mengatakan di dalam Al-Quran itu hanya ada 3 waktu sholat, ya, yang Anda baca di Tambahan dalam tahajud, Bang. Al-Quran, yang Tambahan Anda tahajud, bacakan Bang. itu di dalam, sabar dulu. Anda temukan di mana itu 3 waktu? Itu surah An-Nur ayat 58, Bang. Abang bisa baca, teman-teman di bawah juga ini, biar nggak ada fitnah dari saya gitu, Bang. Nggak ada yang memfitnah saya gitu. Itu An-Nur surah 38. An-Nur Coba ayat Anda bacakan kepada 58. saya. An-Nur Coba ayat Anda 58, bacakan. Bang. Iya, coba Anda baca ke saya. Saya buka dulu ayatnya, Bang ya. Oke, saya ingin dengar. An-Nur ya. Abang buka juga di situ, Bang. Iya. Gimana? Teman-teman, ketika saya sampaikan Al-Quran, mereka itu selalu mempersulit saya. Maksud saya, inti Iya, dari iya. pencerahan Quran itu, Enggak, Ya, baca aja, itu, Bang. baca aja. Sebenarnya yang kita nilai itu adalah poinnya Anda tidak percaya hadits soalnya. ya coba, udah dapat nggak, Bang? An-Nur ayat 58. Ah, udah Ya, silakan coba baca. Anda bacakan. Abang aja yang baca, Bang. Ada abang yang baca. Enggak. Anda yang bawa kan Iya, ayatnya? nggak ada bedanya, Bang. Gitu aja, Bang. Nggak bisa baca, Baca aja, bilang. Bang. Kalau nggak bisa baca, bilang. Coba jujur. Nggak bisa baca ya? Bang, nggak usah saya bilang bahwa saya nggak bisa baca, Bang. Bisa Makanya atau saya tidak? bilang, Abang, Brother, Saya kamu nggak mau bisa baca, Bang. Al-Quran Gitu aja. atau tidak? saya bisa baca Al-Quran, Bang, tapi abang Oke. aja yang baca gitu. Baca Enggak, surat gini aja, An-Nur ayat gini, 58 Auden. coba. Audens, gini loh. Tadi saya udah siapkan Zulkifli sama dia, tapi Anda di sini ganggu. Gini loh. Sebenarnya Gini, masalah Bang, dia bisa baca atau dibaca enggak, aja dulu, Bang. itu Dibaca dulu, Bang, biar itu nggak ada iya, fitnah di bawah jadi itu, Bang, dibaca teman-teman. aja. Jadi dibaca aja, nggak ada urusannya sama Arab-Arab Oke. enggak gitu loh. Oke, sebentar. Iya, Terakhir, Bang, 5 benar detik itu, aja Bang. ya, Pak Edis. Izin ya, 1 kali aja nih ya. Boleh. Nah, An-Najam, saya pengen tanya, sholat kamu itu kalau di pagi hari, subuh hari sebutannya apa? Sholat apa? Enggak, ini Kenapa? Anda menyimpang ini Anda ini. Satu Gini loh. aja, Biar- Pak Edis. Enggak, Satu kita aja, nggak kembali- boleh. Kita kembali Bang, ke tema. Sholat gini, Bang. awal ya. Sholat Kamu awal ya. kamu Iya. sendiri nggak menghargai Kamu, Zulkifli. Bang, gini, Bang. Gini, Biar- Sholat awal Bang, atau biar sholat apa? tidak masuk ranah dugaan. Bang, tidak biar percakapan ini tidak masuk ranah dugaan. Abang buka ayatnya dulu, Bang, biar saya Oke. Saya Itu, Bang, bacakan biar- ya, saya biar- bacakan. Hai orang-orang Iya, yang Bang. beriman, hendaklah budak-budak yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepadamu 3 kali, yaitu sebelum sembahyang subuh, ketika kamu meninggalkan pakaian, ya, di tengah hari dan sesudah sembahyang isya. Ya, 3 aurat Ya. bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak atas mereka selain dari itu. Mereka melayani kamu sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itu An-Nur ayat ke 58. nyambung ke ini, Bang, Al-Isra ayat 78 79, Bang. Kaitan ayat itu, Bang, Al-Isra. Al-Isra berapa? Ayat 78 79 Al-Isra. Baik, saya bacakan ya 7879 ya. Di sini dikatakan, dan dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan Ya, itu duhur sama Isya, Bang. dan Ya. subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan. Kemudian ayat berikutnya ya 79-nya ya. Dan Laksanakan pada pula sholat sebagian- tahajud. Dan sebagian malam pada hari bersembayang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Ya, itu Mudah-mudahan kan- Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
Ya, itu kan udah disebut 3 itu Bang, Boleh tergelincir, saya jawab? gelap malam, Boleh saya jawab? subuh. Gitu Bang. Izin Auden, guru kamu nggak tahajud ngerjain tambahan, Zulkifli Bang. loh kamu itu. Enggak, ini sebenarnya oke. Saya katakan ya. Apa kamu nggak nganggap Zulkifli ini gurumu? Enggak, ini drama Sambu kedua ini. Ya udah silakanlah. Oh, Ya, Gurunda silakan. Iya. Saya udah tahu alurnya Edis, udah tahu saya. Iya. Silakan. Jadi gini, saudara Najumia, ya. Anda membawa ayat Al-Qur'anul Karim, tapi Anda tidak paham maksudnya ayat ini. Gimana enggak mau, Dalam Mak? surah Itu kan An-Nur. disebut. Sabar dulu, sabar. Ya. Di sini tidak ada perintah dalil yang mengatakan sholat itu diperintahkan 3 kali sehari. Tidak ada perintah itu. Tidak saya ada baca, perintah Bang, ya. itu. Sabar. Tenangkan jiwamu. Enggak Bang, Ya, aku kamu- santai aja Bang. Udah biasa Bang. Iya, makanya sabar. Boleh nggak saya menjelaskan dulu? Boleh Bang, boleh. Ya, oke. Ini kata 3 kali ini, 3 waktu ini untuk sholat atau untuk meminta izin? Jawab dulu dengan logika akal sehatmu dulu lah. Ini Kenapa, Bang? untuk sholat 3 kali atau untuk minta izin? Ya itu Bang, kita harus gini, saya buka dulu ayatnya Bang ya. Sebentar. Ya, ayo Biar- silakan lilit lidahmu. Ya, silakan. Bang, Ini umat santai terjemahan aja, juga Bang. ini rupanya. Kalau saya abang mau serang juga, Ya. mana 5 waktu dalam Al-Quran Bang? Jangan kayak gitu loh Bang. Santai aja, Bang. Sabar. Nanti akan saya tunjukkan kepada saudara. Sabar. Dia ortodoks. Saya ya. akan- Bang, saya Bukan ortodoks ini. Ini saya akan hapus ortodoks, TikTok bukan saya ini Bang. ortodoks. Kalau abang bisa tunjukkan dalam Muridnya Al-Quran 5 Edis. waktu Bang. Sabar. Saya katakan sama kamu yang menuduh kan, mengatakan bahwa perintah di dalam surah An-Nur 58 itu 3 kali sholat. Tunjukkan dalilnya di sini 3 kali sholat itu yang mana? Ini Tunggu, perintah Bang. 3 kali sholat atau perintah 3 kali izin? Ayo. Tunggu Bang. Ayo. Santai Bang. Ayo. Ya, sambil nunggu dia ngomong ya. Saya Ya. mau jelaskan gini. Saya baca, Bang. Edis, kau mau jelaskan Belain. apa? Ini bukan ranamu, Edis. Kamu diam aja situ. Muridnya dibelain. Muridmu dulu ini jangan. Pak Edis. Di sini Kak Bang. Saya ini lari ke ini dulu Bang. Nggak boleh ke ini An-Nur Al-Isra dulu Bang. Biar ini Tuh. Al-Isra dulu saya. Anak bau, saya tanya samamu, kamu membawa An-Nur 3 kali sholat, perintahnya mana? Perintah Tunggu, 3 kali Bang. sholat itu mana? Tunggu sayang, tunggu santai. Abang nyuruh saya santai, abang nggak santai. Enggak, Mana ini Bang? Begini loh, Saya begini mau loh. lari ke Al-Isra dulu Bang. Santai Bang. An-Nur Al-Isra. Gimana sih cerita Anda? Anda mengatakan aku ada baru- perintah di dalam Al-Quran yang menjadi sandaran Anda 3 kali sholat. Tunjukkan dalilnya An-Nur 58. Mana dalilnya 3 kali perintah sholatnya? Ini Bang, saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir. Itu tergelincir dulu itu Bang. Tunggu Bang, dengar dulu Bang. Dengar aja dulu Bang. Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir. Aqimis salata lidulukis syamsi ila gasaqil Iya, Bang. lail. Oke, terus berapa waktu sholat di situ? Di sini tunggu dulu Bang. Di sini kan tergelincir itu duhur Bang. Sampai gelap malam itu isya. Dan laksanakan terus? pula sholat subuh. Jadi 3 di sini Bang. Mana ada 3? Di sini Matahari tunggu, Bang. tergelincir. Dengar. Oke. Matahari tergelincir maghrib sampai gelapnya malam isya. Kata subuh ada nggak di situ? Ada. Berarti berapa Ada, sholat? Bang. Berapa sholat di situ? Berapa waktu sholat di situ? 3 Bang. 3. Oke, saya bacakan ayatnya ya. Wa aqimis salata tarafin nahar wa zulafa'im minal lail. Surah Hud ayat 114. Laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang. Ujung siang itu apa? Zuhur menuju azhar. Duhur. Lalu kemudian Duhur, apa? Bang. Ya, subuh. Sabar. Anak bau, sabar. Oke Bang, oke. Sabar.
Oke? Saya nggak bilang pintar bang, nggak apa-apa lanjut bang. Sabar, ku bilang sabar. Kamu diam aja dulu situ, duduk yang cantik. Biarkan abangmu Bang. ini jelasin. Wa aqimis salata tarafil nahar wa sulafa minal lail. Laksanakanlah sholat. Ini perintah pada kedua ujung siang. Jadi siang itu ada dua, Bang. antara pagi sampai tengah hari dan tengah hari sampai petang hari. Itu dua siang. Berarti zuhur dan asar. Kamu mau buang itu? Abang, saya potong bang. Hmm? Saya potong bang. Di sini kan Al-Quran. Tunggu Ya. bang, saya potong. Ya, Di sini saya kan mau tanya, Al-Quran ini dia sebut perintahnya, subuh. ini Tunggu, perintahnya tunggu dulu, Bang. di ujung Biar- siang biar itu, ini, Bang. perintahnya di ujung siang itu apa? Salat apa? Itu duhur bang. Saya menganggap itu bang. Gini aja Oke, bang. Tunggu duhur. dulu, dengar Berarti dulu, sudah Bang. 4. Itu kan di situ disebut duhur dalam surah Tadi Hud. 3, Tunggu, sekarang Bang. 4. Surah Hud Nah tadi sekarang abang baca. satunya lagi yang Tunggu. mana? Tunggu bang. Satunya lagi yang mana? Tunggu dulu bang. Sebentar. Itu kan, Kan disebut sudah 4 tuh. di Satunya surah lagi yang mana? An-Nur tadi bang. Di situ kan disebut Isa bang. Di surah An-Nur bang. Itu kan fair itu bang. An-Nur, kenapa Subuh dia di An-Nur? Al-Isra. Oh, karena Al-Quran saya itu saling jelaskan. berkaitan, Nah, Bang. oke. Pahami dulu bahwasanya di ayat yang saya bacakan kepada saudara ada 2 salat yang harus didirikan di situ. Wa aqimis salata tarafin nahari wa sulafan minal lail. Ada 2 waktu salat di situ. Tadi 3, berarti udah 5 kan? Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam surah An-Nur yang Anda bawa. Ayat Gini, ini Bang. jelas sekali. Ya ayyuhalladzina amanu liyastazinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughu hulum. Ini bercerita tentang anak-anak kita atau pembantu kita atau budak kita ketika dia mau izin ke kita itu dalam waktu 3 waktu itu mereka bisa izin kepada orang tua. Pada saat apa? Pada saat orang tuanya itu kemudian setelah selesai melaksanakan sholat subuh. Atau yang kedua, ya, yang kedua adalah pada saat apa? Yang kedua pada saat apa? Coba, kamu kan tahu tuh 3 waktu yang dijelaskan di situ. Abang baca surah An-Nur ya ini sekarang. Iya kan An-Nur di situ tiga kali minta izin, bukan 3 kali waktu sholat. Iya bang, tapi kan di situ sudah terus? jelas bang bahwa di situ disebut subuh bang. Isa Apa yang dikatakan disebut juga meminta duhur juga. izin 3 kali. Oke. Tunggu bang. Gini bang, di situ kan intinya gini bang. Di situ kan disebut surah duhur bang, tah? Baru dari surah Al-Isra di situ disebut juga kalau tidak salah gelap malam, sama subuh. Terus di situ Isa disebut di ini bang surah An-Nur. Jadi fair bang 3 tambahan tahajud. Jadi pertanyaan saya di mana asar sama maghrib gitu loh. Loh, tadi sudah maghrib tadi saya sudah bacakan ayatnya. Iya, tapi ada nggak perkataan maghrib sama asar? Kenapa dibuat-buat ada maghrib asar sedangkan Al-Quran Permulaan menyebut malam hanya itu duhur? sholat apa? Dengar. Permulaan malam Ini, itu Bang, sholat tapi- apa namanya? Tapi ada nggak ditertulis maghrib dengan asar bang? Wa Sedangkan Al-Quran aqimis menyebut- Ini, salata Bang. tarafin nahari wa sulafan minal lail. Gini bang, Minal di situ kan lail. disebut Isa. Permulaan malam itu diperintahkan sholat. Sholat apa namanya? Ayo, Gini, Bang. anakku. Gini bang, Ya. di situ ada nggak asar sama maghrib? Gitu aja bang. Loh, Di situ kan ini sudah kan ayat- disebut bang. Ini sudah sangat jelas ayatnya. Wa aqimus salata tarafin nahari wa sulafan minal lail. Laksanakanlah salat pada kedua ujung siang. Ya saya menganggap itu bang. Itu saya anggap duhur. Tapi pertanyaan logikanya Loh, jangan dua terlalu ini, waktu Bang. di situ, Bung. Abang Dua- memasukkan Bung. paham hawa nafsu abang. Bung, Kalau saya di menangkap. situ 2 Karena waktu, kenapa? Bung. Di situ tidak ada tertulis asar sama maghrib gitu aja bang. Jadi abang jangan Ini sudah jelas 2 waktu di ujung siang. Jadi dari pagi itu ujungnya di mana? Ujungnya jam 12. Kenapa Allah tidak menyebut asar sama maghrib bang? Itu bang. Kenapa cuma menyebut duhur, bagus. Isya, subuh, sama tahajud? Makanya dengar. Zalikal Apa- kitabul apa yang la raiba membuat fihi hudan lil tambah-tambahan itu, muttaqin. Al-Qur'an itu untuk dikaji. Itu jelas itu. Makanya kenapa? Iya, Kenapa benar, tidak ada ayatnya. dengar.
dengar. Tidakkah Kenapa mereka menghayati, mendalami sekiranya Al-Quran itu bukan dari Tuhan? Tentu mereka mendapatkan pertentangan di dalam, Bang. Dengar, Apa yang dengarkan, itu ada dengarkan ayatnya, anak Bang. bau, Saya dengarkan, paham itu. dengarkan. Perintah Allah sangat jelas. Ya ayyuhar rasul, Gini aja, balik Bang. ma Mana, unzila mana, ilaika min mana rabbi. dalam Dengar, Al-Quran dengar, lima dengar, waktu, dengar. Bang? Anda dalam Mana status asar sama belajar. mana maghrib? Anda sedang status Ya, aku belajar, mengatakan statusnya diriku masih belajar. belajar, Bang. Aku Gurunda, nggak saya bilang kasih ya. pintar. Saya kasih dia minta sholat 5 waktu dalam Al-Quran, saya kasih ya, boleh Gurunda? Boleh, silakan. Oke, ini dengar Ya, oke, pakai Bang. kuping ya. Tunjukkan, Bang, 5 waktu, Bang. Pakai kuping, terus kamu dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu ala salati was salati wusta wa qumu lillahi qanitin. Artinya, Itu sholat wusta itu, Bang, sholat tengah-tengah di antara sholat lain, Bang. Gundul. Tidak ada Kau bisa penegasan dengar dulu maghrib nggak sama kau? asar, Bang. Gundul. Saya udah kaji ini, Bang. Kau bisa diam Makanya dulu saya bantah nggak? langsung, Abang. Kau bisa diam dulu nggak? Hah? Nggak apa-apa, Bang. Saya bantah dulu baru Abang lanjut, Bang. Maaf Peliharalah ini, Bang. semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta. Najam, kau yang bilang kau Iya, hanya Bang. beriman kepada Al-Quran saja, tidak beriman kepada hadis. Saya tanya kepada kau, sholat wusta itu sholat apa? Iya, sholat tengah-tengah di antara apa sih namanya? Kita harus menjaga itu, Bang. Sholat Artinya itu wusta itu tengah-tengah, artinya Bang. apa? Sholat wusta. Itu, Bang, saya kan nggak bilang pintar. Secara pemahaman saya, yang dikatakan sholat ustadz itu adalah sholat di antara tengah-tengah sholat lain, gitu, Bang. Karena secara hitungan gini, Abang ini gini aja, Bang, tunjukkan aja, Bang, di mana 5 waktu dan di mana asar, di mana maghrib. Gitu aja, Bang. Simpel aja, nggak usah terlalu Ya itu, Bang. Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Itu kan sudah jelas dalam Al-Quran, Bang. Duhur, Isya disebut, subuh, tahajud disebut. Apalagi, Bang, yang kurang? Coba. Itu kan sudah jelas semua, Bang. Kalau Abang bawa tidak ada 3 waktu, tapi kan Allah sudah menyebut itu, Bang. Duhur ada. jadi seperti Audace sama Zulkifli ini menganggap bahwa Quran itu nggak jelas gitu loh. Mereka menganggap bahwa Ya, kalau Quran itu Abang nggak tidak jelas sehingga kalau Abang menganggap itu tidak jelas, ya itu kan kembali kepada Abang gitu. Tapi sebagai saya pribadi, ya Al-Quran itu jelas, Bang. Ada kok ayatnya. Ya, jadi Quran gini. itu Saya sudah rasa jelas, mengatakan jelas. Edis Kenapa kamu harus diam. Kalau Diam, gini, Bang, Edis, gini Edis, saja, Bang. kamu Kalau diam. kita mau Ilmu kamu nggak berbicara ada. jelas, Bang. Kalau Jadi memang begini, Al-Quran itu tidak jelas, gini, Bang. Dengar. Kenapa mesti Anda memberikan paham bahwa di dalam itu ada maghrib, ada asar, dan di mana Dengar, 5 sabar waktu? dulu, sabar dulu. Itu loh Nah, poinnya. itu Sabar dia. dulu. Sabar. Sekarang begini, Saudara Najem, apakah Anda tahu bahwa Rasulullah Muhammad Enggak, SAW gini, itu Bang. sholat maghrib? Jangan masuk ke ranah lain dulu, Bang. Tunjukkan dulu, Enggak, Bang. Abang saya kan tadi tanya bilang mau dulu. tunjukkan 5 waktu. Saya tanya dulu kepada Anda, apakah Enggak. Rasulullah Muhammad SAW itu Enggak, sholat Bang. maghrib Abang atau tadi- tidak? Kenapa? Rasulullah itu sholat maghrib atau tidak? Ya, ada nggak dalam dalil Quran? Nggak ada, Bang. Asal pun nggak ada dalam Dalil Al-Quran, Quran, Bang. sholat. Rasulullah Muhammad SAW itu mendirikan sholat maghrib atau tidak? Udah dijawab tidak. Ya, saya kan beraju kepada Quran, Bang. Enggak, Bang. Nggak ada itu, Bang. Oh begitu. Kalau Tapi ada di bicara dalam bukan hadis hawa nafsu gimana? saya, Bahwa Bang. Rasulullah itu mendirikan sholat maghrib. Anda tidak percaya? Ya, karena kan Al-Quran sudah sempurna itu, Bang, dalam surah Al-An'am. Dan ayat lain juga mengatakan bahwa Zulkifli nggak betul. percaya Jadi kalau gini, Quran itu sempurna. dengarkan. Enggak, Zulkifli Dengarkan. nggak percaya kalau Quran itu sempurna. Sudah, dengarkan. itu kan Edis dalam diam. surah. Gini, Bang. dengar Diam, dulu, Bang. diam. Dengar, biar Sekarang saya ngomong begini, satu kali sekarang dulu, Bang. begini. Gini. Dengar dulu. Bang, satu kali, Bang. Satu kali. Dari tadi saya Abang dengar. Saya bicara dulu, Bang. Surah Al-An'am 115. Telah sempurna kalimat Tuhanmu. Betul. Dalam kurung Al-Quran. Dengan benar. Betul. Tunggu, Bang. Dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah firman-Nya. Saya Betul. potong situ ya. Langsung ke ayat 116. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu di jalan Allah. Oke. Karena mereka itu hanya dugaan, kebohongan yang dia sampaikan. Oke, baik. Berarti Anda mengatakan Rasulullah bohong. Bagus. Dengarkan giliran saya. Nggak bilang Duduk gitu, yang Zulkifli. cantik. Enggak, Edis, Al-Quran kamu itu- diam, Edis. Enggak, Kamu saya diam. luruskan, dia nggak bilang gitu.
Oh, dia Al-Quran yang sama, bicara dia sendiri, katakan Bang. Rasulullah itu pembohong. Loh, tidak. Sama itu. Saya buka ayatnya, Bang. Sama. Saya buka ayatnya. Dengar, dengar, Saya buka dengar. ayatnya ya. Pengarang-pengarang Saya buka hadis ayatnya. itulah yang membuat cerita seperti itu. Oke, saya tanya kepada saudara. Saya tanya kepada saudara dulu. Ini saudara Najm. Anda sholat apa dalam tiga waktu sholat itu? Ya, itu atas perintah Quran, Bang. Iya, sholat apa? Zuhur, Duhur, subuh, subuh. Iya. Tunggu dulu, Bang. Tunggu. Saya sholatnya Isya dulu, Bang. Isya. Tahajud malam. Iya. Paginya Terus? subuh, siangnya duhur. Itu kan Oke. sudah disebutkan dalam Al-Quran, Bang. Abang Oke. tadi Oke, baca kalau sendiri. zuhur Kan? berapa rakaat? Ya dalam Al-Quran itu, Bang, 2, Bang. Di mana di ayat mana dalam Al-Quran 2 rakaat? Saya Sholat mengutip zuhur. itu di dalam sholat. Kalau dalam persepsi teman-teman dan ada Enggak, saya teman- minta sholat zuhur 2 rakaat itu di mana? Tunggu, Bang. Tunggu. Dalam persepsi teman juga dari yang lain, saya itu mengambil Persepsi dalilnya maksudnya yang itu sholat pernikahan. jaga-jaga, Bang. Persepsi pernikahan. Ada yang menganggap bahwa itu sholat perang. Enggak. Saya tanya dulu dalilnya dalam Al-Quran sholat zuhur 2 rakaat itu di mana? Saya buka ayatnya, Bang. Tunggu, Bang. Oke. Saya buka ayatnya. Oke. Saya nggak ngomong Baik. duga-dugaan seperti Abang. Wih, Iya, mantap, oke. mantap itu Gurunda. Abang itu cuma Ya, bilangnya sambil bahwa nunggu 5 dia, waktu ya. padahal nggak ada. Asar, maghrib nggak ada, Dalilnya Bang. tadi, Biar memberi penegasan. jangan kau katakan tidak ada. Dalilnya tadi saya sudah bacakan samamu. Ada nggak 3 lima waktu ditambah dan ada 2. nggak? Cari dulu. Abang yang membuat kan Cari paham-paham dulu ayatnya. Memang mana, tidak sholat disebutkan, zuhur 2 memang rakaat. tidak disebutkan, memang tidak disebutkan karena Rasulullah mengatakan sallu kama Abang sudah ra'aitumuni percaya kan tidak usolli. disebutkan kan? Berarti Anda yang buat Cari dulu mana Oke, ayatnya. terserah. dalam Sekarang mana 2 Al-Quran. rakaat zuhur? Silakan. Tunggu sayang. Tunggu sampai Tunggu sampai kamu ulang tahun di tahun berikutnya. Aku nggak percaya namanya ulang tahun, Bang. Ya udah, nggak usah melebar sana sini, nggak usah melebar. Mana 2 rakaat dari sholat zuhur 2 rakaat di Al-Quran mana? Jadi Edis gini, diam kau, diam Edis diam. Kamu nggak ada ilmu di ranah ini. Tunggu, Bang. Iya, Sabar. sambil gini Julkifli, Udah. sambil menunggu dia. Najam tunjukkan kepada saya 2 rakaat zuhur dalam Al-Quran. Saya tunggu. Berapa menit saya menunggu? Oke, Bang. Berapa menit? Anda ini lagi saya buka, Bang. Cerita aja dulu, Oke. Bang. Cerita, saya nggak lari kok, Bang. Enggak perlu, Harga enggak diri, perlu. Bang, kalau saya Nggak nggak perlu. jawab, Saya Bang. nunggu 2 rakaat dari Al-Quran sholat zuhur. Tunggu, Bang. Iya, kami tunggu, tenang aja. Sampai Nabi Isa turun lagi ke bumi nanti sampai kami tunggu. Pak Edis, mau saya giveaway headset nggak Pak Edis? Nggak perlu, udah ada. Ini Iya, headset harga 20 ribuan udah cukup. Gini loh, kalau memang sholat 5 waktu itu ada dalam Quran. Loh, perintahnya ngapain? tadi, ayatnya tadi sudah kubacakan loh samamu. Bang, Gini loh, jangan kalau dibantah memang dulu, biarkan dia ngomong dulu, Bang. Ini Abang Adis sini. Dengarkan Kalau dulu, Bang. memang itu Mana ada dalam ayatnya? Quran. 2 Sebentar rakaat. dulu. Ayatnya juga Nah. 3 waktu sholat juga nggak ada ya. Kalau Nah, memang itu ada tadi. dalam Quran, ngapain An-Nur yang kamu bawa itu bukan waktu sholat, bukan Wah. waktu sholatnya 3 kali, Ini- tapi izinnya untuk masuk ke Terserah. kamar orang tua Terserah, itu Bang. pada Terserah, waktu Bang. Di 3 situ kan itu. sudah disebut, Bang. Najam jangan Di situ kan berbicara. disebut. Najam jangan bicara, Dul. Kamu cari aja. Kamu cari itu ayat data itu. yang kamu cari. Silakan. Zuhur 2 Ini. rakaat. Jangan bicara dulu. Kalau memang sholat 5 waktu itu ada dalam Quran, ngapain waktu Isra Mi'raj Allah suruh Muhammad sholat 50 kali? Kemudian Udah, itu beda pembahasannya, itu beda pembahasannya, beda. Kalau Edis. memang itu ada di Quran, ngapain dulu Allah suruh Udah sholat Edis, 50 udah kali? Edis, biarkan Aku saya bingung. dulu ngomong sama umat takia yang tadi, umat takia. Biarkan saya ngomong sama umat takia dulu, Edis. Saya hargai forum kamu ini, Edis. Jadi umat takia alias Syiah itu harus dikuliti baik-baik. Mana 2 rakaatnya, hoi? Ya, sabar, Bang. Abang ini muslim nggak sih, Bang? Ya muslim lah. Makanya saya bantah Itu kamu abang karena nggak saya punya- muslim. Kamu kan bukan Abang nggak muslim. punya adab ini. Nggak punya adab ini, Bang. Enggak dong. Kamu suruh kita menunggu. Ini udah ada, sayang. Oke, surah apa? Itu surah An-Nisa. Biarkan saya baca ya, jangan Abang cerita gitu. An-Nisa ayat berapa? An-Nisa ayat berapa? An-Nisa
Tunggu bang, saya lihat. Ayat 102. Oke. Itu ya. Dan saya baca ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila engkau Muhammad berada di antara tengah-tengah mereka. Agak kecil bang suaranya bang, besarin lagi bang. Nggak kedengar bang. Nggak kedengar. An-Najm nggak kedengaran. Halo. Ya, dia ulang lagi. Abang bisa buka Al-Quran juga bang, biar lebih cepat abang cerna. Buka surah An-Nisa ayat. Banyak cerita. Kamu perdengarkan bacaannya saja saya sudah paham loh. Iya, alhamdulillah bang. Kalau abang ya udah makanya, coba tunjukkan 2 rakaatnya di mana. Iya, sabar bang. Dan apabila engkau Muhammad An-Nisa ayat 102 2 rakaat zuhur itu mana? Ini bang ngomong lagi kan? Bang, dalam Al-Quran itu bang ada ayatnya ketika Al-Quran itu dibacakan maka diamlah. Itu ada loh bang. Ya mana tahu yang kau bacakan itu kitab Syiah. Kamu ngeles aja. Kan gitu. Coba kau bacakan kepada saya. Bang, Al-Quran itu nggak bisa dirubah-rubah bang. Enggak. Ya, coba kamu bacakan. Coba kamu bacakan ke saya 2 rakaat itu di zuhur itu yang mana ayatnya? Abang, bang, di dalam Al-Quran itu bang nggak boleh baca Al-Quran secara bergesa-gesa bang. Oke. Anda harus paham itu. Baik. Oke, kita diam, kita tenang, kita ingin dengar Anda membaca Al-Quran. Silakan. Abang ini ngomong kayak mempermalukan diri sendiri. Santai aja bang. Kalau abang berisi itu diam aja. Kalau orang berisi itu santai aja bang. Saya ngajak orang lain diam mendengarkan kamu baca Quran kok kayak apa ya? Silakan Anda baca. Biar saya bantah tadi abang. Saya kan baca Al-Quran abang ngomong. Dia sengaja bikin panas Gurunda, biarin aja diam aja. Udah baca. Iya, saya diam. Sekarang saya diam. Saya mute kalau perlu nih. Saya mute supaya kamu itu membacakan Al-Quran. Sendiri ya. An-Nisa ayat 102. Dan apabila engkau Muhammad berada di antara tengah-tengah mereka. Kamu minta kau katakan mau baca Quran tadi. Baca Quran atau baca terjemah? Nenekmu kiper. Baca Al-Qurannya dong. Yang mengatakan 2 rakaat sholat zuhur itu mana? Kita butuh ayat Quran bukan terjemah. Ngerti kamu? Bang, ini nggak sopan bang. Belum selesai baca terjemahannya. Bagaimana nggak sopan? Kau yang menipu tuyul. Kau katakan kau baca Quran. Adab di Islam baca Quran harus diam. Ternyata yang kau bacakan terjemah. Kau kayak Edis rupanya kau. Terjemahan juga rupanya kau. Bukan Quran, bang. Bang, ya. Bang, terjemahan itu bukan Al-Quran nggak bang? Nenekmu kiper. Siapa yang ngajarin kau Al-Quran? Terjemahan itu Al-Quran. Kamu belajar di mana? Terjemahan itu Al-Quran. Mengandung penjelasan bang. Kamu berapa tahun belajar di Edis? Nenekmu kiper. Terjemahanku Al-Quran. Kau belajar di mana kau? Rokok sebungkus, dikasih rokok sebungkus dia Gurunda. Dasar takia. Diam katanya adab di dalam Islam. Baca Quran gak boleh ribut deh. Begitu kita diam ternyata yang dibaca terjemah. Bacakan An-Nisanya supaya kita irapkan mana itu yang kau maksud 2 rakaat zuhur. Ini aja bang, yang penting aku udah sampaikan bang, nggak usah bang, saya malas sini bang. Alah, mau nipu-nipu umat Islam kau. Mana ayatnya di situ 2 rakaat salat zuhur mana? Tunjukkan ke saya. Oke, terjemahannya aja bacakan di situ di mana? Terjemahannya kau bacakan sekarang. Jangan kau katakan baca Quran. Terjemahannya kau bacakan di saya. Nanti saya arabkan. 2 rakaat sholat zuhur. Silakan. Tadi bang saya fokus ke terjemahan. Iya, silakan. Anda itu ternyata mau terjemah. Silakan. Pantasan kayak begini. Kamu baca terjemahannya yang 2 rakaat sholat zuhur. Silakan. Saya ingin dengar. Gini bang. Di sini kan saya ini ya, langsung aja ya bang ya. Di situ kan tertulis, maka hendaklah golongan dari mereka berdiri, sholat, bersertamu dengan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila yang sholat besertamu sujud, setelah menyempurnakan 1 rakaat, tangkap bang, maka hendaklah mereka pindah dari belakang untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang sebelum sholat itu lalu mereka sholat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga menyandang senjata mereka. Jadi gini bang, dalam konteks ayat ini, yang satu sholat dulu bang,
yang lain menjaga-jaga, terus yang lain itu sudah sholat rakaat pertama mundur ke belakang, maju lagi menyempurnakan itu bang, rakaat itu kedua. Udah salah kau salah. Mana dua rakaatnya, Tuyul? Astagfirullahaladzim. Konteksnya itu dalam ini orang lagi perang, kondisi perang, Tuyul. Ada yang menyatakan, makanya Astagfirullahaladzim, ada ya yang Allah ya menyatakan bahwa Karim. sholat perang, tapi dalam konteks pemahaman saya itu sholat jaga-jaga bang. Bang, kalau lagi perang bang, itu pasti senjatanya lagi ini bang. Saya baru-baru dari daerah loh. Kau tahu tidak? Saya antara salat zuhur dan salat asar cuma 4 rakaat. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Kenapa? Karena saya musafir. Ini perang, Bung. Bang, kalau sementara perang itu nggak bisa sholat jaga-jaga namanya bang. Aduh. Gini, giliran saya bang. Abang di mana dapat 4 rakaat bang? Sudah ketahuan siapa Dimana? engkau. Sudah ketahuan siapa kau itu. Buka topeng kau ya. Mau buka apa bang? Aku ini kamu lagi sholat dalam keadaan perang 2 rakaat. Sekarang kalau orang tidak perang, gini bang, saya tanya dulu bang, itu ada gak tertulis perang di situ bang? Loh, ini apa ini? Diceritakan ini. Kamu kan terjemah. Ini kan kamu terjemah. Oke. Itu sholat jaga-jaga bang. Itu sambil menjaga teman yang lain ke belakang. Sholat jaga-jaga. Ini pegang senjata, menyandang senjata untuk apa? Skenario Pak Itu Edis. menjaga-jaga bang. Menjaga-jaga apa? Emang kalau kau sholat itu kau bawa senjata? Ya boleh lah. Jadi setiap kamu sholat zuhur kamu bawa senjata gitu? Tergantung situasinya bang. Gini bang. Tergantung situasi. Itu kan menyampaikan dalil saya bang. Saya tanya samamu ya. Saya tanya samamu. Kata An-Najm itu kau ganti aja nama kau itu. Ganti namamu Subaida. Kenapa? Kamu mengatasnamakan Islam. Kau mengatasnamakan Islam, tapi ilmu nggak ada. Enggak, dia kena ini dari ini. Bullying dari Lempar dia. Islam nggak bisa dibodoh-bodohin, Edis, nggak bisa. Jadi inilah celakanya kalau terjemah, ya. Kalau terjemah begini, jadinya Edis. Janganlah rokok. Sebentar. Rokok gudang garam yang dikasih Sampurna yang mahal sedikit Pak Edis. Jadi dia agak pinter. Ini Kalian nggak ini rokok gudang garam merah. Dia kena ini dari TikTok. Jadi umat Islam itu Edis harus percaya hadits. Apa dalil Al-Qur'annya? Apa dalil Al-Qur'annya? Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Oke, sekarang gini aja kamu tanya. Oke, kami wahyukan Al-Quran kepadamu Muhammad agar engkau menerangkan Al-Quran itu kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Jadi Rasulullah itu bertugas menerangkan ayat Al-Quran yang diwahyukan Allah kepadanya. Penerangan, keterangan Rasulullah itulah yang disebut hadits. Oke, Dor. Paham ya? Kenapa disuruh sholat 50 kali waktu Isra Mi'raj? Jadi saya kira segitu dulu Edis, karena tujuan saya ke sini itu hanya karena saya melihat si Subaida tadi, karena memang dari tadi siang ada saya dengarkan kamu bicarakan sebelum maghrib kan. Saya bilang nanti habis maghrib saya akan masuk, tapi karena kamu takut kamu langsung matikan live-mu. Nah, sekarang sudah jelas si An-Najm itu kalau muncul lagi suruh belajar dulu sama anak saya tentang sholat. Saya kira begitu teman-teman. Bang Oidens, terima kasih ya. Terima kasih banyak atas kesempatan diberikan. Saya pamit Edis. Lihat Edis, orang yang mengaku Islam dengan dasar terjemah saja keteteran dan akan kesasar seperti itu. Ya, akan kesasar seperti itu, dia akan nampak seperti agama takiyah. Apalagi kalau kamu yang hanya Kristen belajar Islam mengkritisi Islam dengan terjemah. Pahami itu. Oke teman-teman, saya pamit. Ya, semangat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, gurundaku. Oke, sahabat-sahabat sekalian, ya. Jadi orang-orang yang kemudian takiyah, orang-orang Syiah seperti itu, saya anggap itu orang Syiah ya, karena memang ada beberapa aliran itu
yang menggunakan data-data dalam ayat Al-Quran yang kemudian mereka pelintir dan katakan itu sebagai kebenaran menurut perspektif mereka, padahal dasar pijakannya itu nggak ada. Ya, atau bisa jadi itu Oten yang nyamar-nyamar gitu, mau dibilang Syiah, mau dibilang Ahmadiyah, mau dibilang apapun itu ya. Ya, bahkan menyamar sebagai Sunni, menyamar sebagai Muhammadiyah, menyamar sebagai Nahdlatul Ulama, NU dan seterusnya, itu banyak kita temukan. Menyamar-nyamar seperti itu. Ya. Bisa jadi dia Taqiyah, bisa jadi Syiah, bisa jadi dia Ahmadiyah, bisa jadi dia itu adalah dari golongan-golongan lain, Wahabi, Salafi, atau NU, atau Muhammadiyah, atau Jamaah Tabligh dan seterusnya ya. Bisa jadi, kita nggak tahu. Tapi dari cara dia kemudian menjelaskan dan memahami Al-Quran, kalau dia orang minim, ada kan gini sahabat-sahabat, maafkan dia Bang Suma, dia adalah orang minim ilmu yang mau belajar. Beda, ini bukan orang mau belajar ini orang mau menyesatkan ini. Ini orang mau menyesatkan. Kalau orang mau belajar, dia tidak tampil di dunia debat, dan dia tidak masuk di dalam room-room orang-orang kufur seperti Edis apalagi. Tetapi dia akan masuk ke CCC, ke MMCI, ke M3, belajar di sana untuk memperdalam keilmuannya dia. Ya. Tapi kalau dikatakan pemahamannya dia tidak mengimani hadits, wah itu celaka. Sementara perintahnya untuk kita itu mengimani hadis Rasulullah itu jelas dalam Al-Quran. Ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Maksudnya ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, keputusan Rasulullah terhadap isi kandungan Al-Quran oleh Allah diminta kepada Rasulullah untuk diterangkan kepada seluruh umat manusia. Nah tadi kita lihat dia katakan zuhur itu 2 rakaat. Kita minta mana dalilnya, apa yang dia tunjukkan kepada kita. Anda menjadi saksi bukan? Nah orang-orang kayak begini orang sesat dan lagi menyesatkan. Saya kira begitu untuk sementara teman-teman, yang pada intinya orang-orang seperti ini harus kemudian ya diwanti-wanti. Karena kenapa? Itu bisa dimanfaatkan oleh Oten sebagai kendaraan untuk menyerang Islam, layaknya seorang wanita yang lagi viral sekarang ini menjadi senjata bagi musuh untuk menyerang agama Islam ya. Ya, tidak masalah mau dia Oten yang nyamar, mau dia PKI, mau dia apapun itu, ya tugas kita kemudian untuk menyelamatkan umat dari subhat-subhat yang tidak berdasar terhadap kaidah-kaidah Islam. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Kita doakan kalau teman kita itu Najm ini alias Subaidah ini adalah orang-orang yang lurus, maka orang benar-benar orang muslim, maka kita doakan supaya dia itu mendapatkan hidayah, tercerahkan untuk kembali kepada jalan Islam yang sesungguhnya. Jadi saya selalu menggunakan nama Subaidah ya. Mudah-mudahan netizen bisa memahami. Nama Subaidah itu adalah nama yang unik, nama orang yang selalu, kalau di daerah saya itu orang yang gokil, lucu, kemudian membuat kita kangen ketika dia tidak ada. Artinya selalu memberikan satu pemahaman-pemahaman di tengah-tengah kelompok-kelompok masyarakat yang ya unik dan tidak biasanya gitu. Itu saya pribadi biasa memanggilnya Zubaidah. Saya kira begitu ya teman-teman. Ya kalau ada juga yang mau daftarkan namanya supaya disebutkan, semisal Nur Hidayah, Nur Samsi, atau siapa, Arif Bandono, atau Abdul Aziz, atau Nur Hidayah, atau Syamsir, atau Julia Gage, Abdul Aziz. Kalau mau dipiralkan namanya juga boleh daftar. Saudara Ruddin, wah ini teman TikTok. So, kalau mau dipiralkan namanya juga boleh ya. Apalagi nih nama-namanya yang lucu, yang bagus dipiralkan ini. Nur Hawa, Sarboa. Aduh, Allahu Akbar, Masya Allah. Saya kira begitu ya teman-teman sekalian, yang pada intinya antek-antek daripada Edis si putar-putar ini kita sudah bantai barusan. Dari data yang dia kasih ke kita itu kita tidak perlu perpanjang lebar, yang penting kemudian argumen yang dia bangun itu tidak berdasar terhadap
tidak ada dalil 5 waktu sholat, ya, lalu kemudian dia hanya 3, ternyata yang dijadikan dalil itu adalah surah apa tadi itu ya, yang dijadikan sebagai dalil pembenaran bahwasanya itu cuma apa? Surah An-Nur, surah An-Nur ayat 58. Sedikit saya ingin terangkan sebelum saya tutup ya teman-teman. Jadi di dalam surah An-Nur itu tidak bisa dipisahkan untuk ditafsirkan atau dimaknai antara ayat 58 dengan ayat 59. Ya. Ketika ayat ini turun diwahyukan oleh Allah, surah An-Nur ayat 58 ini, 59. Itu pada saat ketika Nabiullah SAW memerintahkan seorang anak yang bernama Mujid ibnu Amir agar memanggil Umar bin Khattab. Hal itu terjadi pada siang hari pada saat sahabat beliau Umar sedang beristirahat. Lalu kemudian sang anak ini masuk ke dalam ruangan pribadi sang sahabat, ya, yaitu Umar. Itu anak ini, Mujid ibnu Amir ini masuk ke dalam ruangan Ibnu Umar yang lagi istirahat itu tanpa izin, sehingga ia mendapati sahabat Rasulullah Umar alaihissalam dalam keadaan yang tidak beliau senangi. Artinya Umar pada saat itu adalah kondisi di mana tidak seharusnya dilihat oleh orang lain. Ya, mungkin sahabat-sahabat sudah bisa paham ya. Nah, ketika kemudian Rasulullah memerintahkan anak ini masuk memanggil sahabat Rasulullah Umar bin Khattab radhiyallahu an, anak ini kemudian seketika masuk dalam ruangan sahabat Rasulullah tanpa izin, sementara sahabat di situ dalam keadaan yang tidak pantas untuk dilihat oleh orang lain yang bukan mahramnya. Jadi di situ dijelaskan bahwa ayat ini mengupas tentang waktu-waktu yang diharuskan meminta izin bagi seorang anak ketika memasuki ruang pribadi orang tuanya atau orang lain. Setidaknya kata Rasulullah, setidaknya menurut Al-Quranul Karim ayat An-Nur ini, anak meminta izin dalam 3 waktu ketika ada kepentingan kepada orang tua. Pertama, sebelum sholat subuh. Karena ketika sebelum sholat subuh, waktu ini adalah waktu bangun tidur yang dikhawatirkan pakaian sehari-hari belum dipakai. Sehingga anak ini diperintahkan kemudian untuk izin. Ya, sebelum waktu sholat subuh, ketika kemudian anak ingin pamit, ya, itu pada saat sebelum sholat subuh. Kenapa? Karena mana tahu kedua orang tuanya malam harinya melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, belum menggunakan pakaian, seketika anaknya masuk ke dalam kamarnya. Maka Allah perintahkan untuk meminta izin, ya, agar ketika dia ada kepentingan di waktu sebelum sholat subuh, di waktu itu dia harus izin. Jadi 3 waktu itu. Yang pertama adalah ketika ingin masuk ke dalam ruang pribadi orang tua pada masa sebelum sholat subuh. Kalau sudah sholat subuh kan itu otomatis orang tuanya sudah berpakaian, kan gitu. Karena kenapa? Kalau sebelum sholat subuh dikhawatirkan orang tuanya belum berpakaian, seketika dia masuk tanpa izin. Yang kedua, waktu zuhur. Kenapa waktu zuhur harus izin? Sebab ketika itu orang-orang menanggalkan pakaiannya bersama suami atau istrinya setelah sholat zuhur. Ya, banyak orang-orang yang bersuami sudah berkeluarga, maksud saya itu ketika setelah sholat zuhur mereka melakukan kewajiban-kewajiban mereka, atau karena gerah atau panas, ya, masuk ke dalam kamar karena panas mereka buka pakaian. Karena siang hari itu kan terik. Jadi orang tua dalam keadaan membuka pakaian karena gerah dan berada dalam kamar karena berdua dengan istrinya atau sedang bersama atau sendiri di dalam ruangan, maka waktu-waktu itu antara subuh, waktu sebelum subuh dan juga setelah salat zuhur, seorang anak harus minta izin.
Yang ketiga, setelah sholat isya. Kenapa setelah sholat isya, ketika ingin masuk ke dalam ruangan orang tua, saat sang anak ini harus minta izin juga. Karena mana tahu setelah sholat isya, pertama orang tua ingin melaksanakan kewajiban sebagai suami istri. Yang kedua, bisa jadi mereka menanggalkan pakaian karena memang mau istirahat. Makanya dikatakan 3 waktu. 3 waktu ini kudu wajib pada saat kita ingin menjumpai kedua orang tua atau orang tua yang lebih tua dari kita, pada fase-fase waktu ini dianjurkan, diperintahkan untuk minta izin gitu loh. Minta izin dulu. Pertama, sebelum sholat subuh. Misalnya nih, kita mau merantau, pesawat kita itu berangkat jam 4 subuh. Jangan langsung nyelonong masuk ke dalam ruangan, ke kamar orang tua. Kudu pamit dulu. Assalamualaikum ayah, ibu, saya mau berangkat, ibu. Nah, ketuk dulu kamarnya, izin. Jangan nyelonong masuk mentang-mentang kamarnya ibunya. Tak taunya ibunya sedang belum berpakaian. Apalagi setelah sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, mana tahu orang tua itu capek, lelah. Apalagi kan ini bercerita ayat bercerita zuhur itu berarti tengah hari kan? Iya kan? Nah, orang tua pada saat itu bisa jadi lagi buka baju karena istirahat, lelah, capek, keringatan, dan seterusnya. Maka pada saat itu anak nggak boleh langsung masuk ke dalam kamar, harus izin. Dan waktu yang ketiga adalah pada saat setelah sholat isya. Nah, ini anak harus izin. Jadi tidak ada hubungannya dengan penentuan waktu-waktu sholat. Nggak ada. Kenapa tidak dijabarkan di sini azhar? Kenapa juga tidak dijabarkan di sini setelah maghrib? Kenapa? Karena setelah asar itu, di situ orang tidak lagi sedang istirahat. Kalau sudah azhar, sholat asar, itu orang tidak istirahat. Kebanyakan dari mereka itu olahraga, beraktivitas untuk persiapan membuat menu makan malam dan seterusnya. Pokoknya habis asar itu ada saja kegiatan. Jadi di situ tidak perlu izin, karena orang tua diindikasikan itu pasti dalam keadaan siaga atau dia lagi di luar tempat umum. Jarang kita temukan orang tua itu tidur setelah asar, jarang. Ya. Begitu juga kalau maghrib, nggak ada itu orang tua habis maghrib langsung tidur, nggak ada. Mereka beraktivitas, berkumpul dengan keluarga dalam kamar. Jadi waktu-waktu itulah yang dianjurkan, diperintahkan oleh Allah untuk izin kepada orang tua ketika kita ingin memasuki kamar pribadi mereka. Tidak ada hubungannya dengan waktu sholat. Ini tadi si bakul tadi itu tidak paham ya. Ya, saya kira begitu teman-teman sekalian. Terkait dengan sholat 50 kali, yaitu Nabi Musa aja mengatakan, wah, umatku aja diperintahkan cuma 3 kali misalnya dalam sehari, mereka tidak sanggup, apalagi umatmu ya Rasulullah. Tapi nantilah di sesi berikutnya kita akan bahas itu ya teman-teman sekalian. Yang pada intinya yang tadi disampaikan oleh teman kita siapa? Ya, Markona ya. Markona. Ya, saya panggil dia Markona lagi karena tadi ada yang mengatakan itu lebih bagus Markona namanya katanya. Ya sudah, kita panggil aja Markona ya, atau Ramboanga supaya lebih afdal. Bahwasanya An-Nur ayat 58 itu tidak berbicara mengenai waktu sholat itu hanya 3. Terus kemudian suhur dibilang itu cuma 2 rakaat. Itu juga tidak ada kaitannya dengan apa yang tertuang dalam surah An-Nisa ayat 102. Jadi si Markona ini hanya ngarang-ngarang bebas ya. Markona hanya dijadikan sebagai alat oleh Edis, pecinta lalat, untuk kemudian menghantam, menghujat Islam. Tetapi ternyata apa yang dia sampaikan itu bisa dibantah dengan mudah dari Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan si Markona ini bisa sadar, si Markona ini bisa kembali kepada jalan yang benar, dan kemudian tidak mengingkari Rasulullah Muhammad SAW. Bersahadat aja tadi dia bantah ya. Jadi semoga Markona ini bisa mendapatkan hidayah dan tidak muncul Markona yang lain.
Demikian para sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas perhatiannya dan juga kebersamaannya. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.